Segalanya sedang kurang baik di beach. Arisu dan Usagi merasa seperti orang asing dan tak pantas untuk berada di tempat ini. Mereka berdua masih bertekad untuk mengalahkan sang GM. Oleh karena itu, saat Arisu sudah bangun setelah minum amer bersama hater semalaman, dia dan Usagi mulai melakukan investigasi dengan bertanya pada para pemain di beach. Tapi sayangnya, mereka semua sudah terlalu menikmati kehidupan mereka di tempat ini dan hanya memberikan informasi yang kurang berguna. Arisu yang sudah kehabisan akal hanya bisa berkesimpulan bahwa mengumpulkan semua kartu adalah satu-satunya jalan. Usagi memutuskan untuk berpencar dan pergi ke gudang penyimpanan. Lalu kemudian Arisu mendapati dua orang gadis perempuan yang pernah mengamati Arisu dan Usagi saat mereka berdua baru memasuki beach. Namun saat Arisu menghampiri, mereka berdua malah langsung pergi. Arisu mendengar suara tembakan. Dia menghampiri sumber suara dan melihat gerombolan militan yang berjalan pergi dari sebuah kotak sampah sambil menenteng senjata. Karena penasaran, Arisu menghampiri kotak sampah tersebut dan mendapati tumpukan mayat para pemain. Tiba-tiba, si rambut putih datang dan mengungkapkan bahwa inilah utopia yang sebenarnya. Mulai dari sekarang, mari kita panggil serambut putih Chisia. Chisia mengajak Arisu untuk berbincang di atap. 随分情報収集してるみたい。 Setelah mendengar rencana dan impian Arisu, Chisia memujinya. Tapi dia berkomentar bahwa rencananya tidak praktikal. Seperti yang kita duga, Chisia punya motifnya sendiri. Dia berkata kalau hater berusaha mengendalikan para militan. Dan tentu saja, tinggal menunggu waktu sebelum mereka melawan. Jika itu terjadi, tempat ini akan dikuasai oleh para militan yang tak mampu menggunakan otak mereka. Sudah tak ada harapan lagi untuk tinggal di tempat ini. Chisia mengungkapkan rencananya. Dia berencana untuk mencuri semua kartu dari tangan hater, lalu kabur dari beach. Arisu juga menyadari bahwa utopia yang dibangun dengan karisma dari seorang hater ini hanyalah imajinasi mereka. Utopia tidak ada di dunia ini. Setelahnya, Arisu mengajak Usagi untuk membicarakan sesuatu. Usagi. Keesokan harinya, para eksekutif digencarkan oleh sebuah kabar darurat. Hater sudah mati dengan luka tembakan di dadanya. Pada awalnya, eksekutif berkacamata mengajukan dirinya untuk jadi pemimpin selanjutnya. Tapi, si psikopat bernama Niragi yang jadi bawahan Aguni mengintimidasi para eksekutif dan memaksa mereka berdemokrasi memilih Aguni sebagai pemimpin beach yang selanjutnya. Niragi memukuli dan meludahi mayat hater yang tak berdaya. Bahkan gue yang gak begitu suka sama hater aja pengen si Niragi cepat mati gitu. Ngesel ini anak cuy. Dengan ini, para militan sekarang memegang kuasa penuh terhadap beach. Tapi tampaknya, semua ini memberi Chisia kesempatan yang dia butuhkan. Chisia menjelaskan bahwa apabila ada perubahan kepemimpinan, maka si nomor 1 yang selanjutnya harus merahasiakan kode brankas yang menyimpan koleksi kartu milik beach. Dengan mengintip saat Aguni membuka amplop dan menggunakan deduksinya, Chisia berhasil mengetahui kode dari brankas tersebut dan mengirim Arisu untuk menyelinap dan membobol brankas saat Aguni menyampaikan pidatonya. Tapi, ternyata semua rencana tersebut hanyalah rekayasa. Arisu ketahuan saat membobol dan Niragi menghajarnya sampai dia pingsan. Arisu disekap. Para militan berencana untuk mengurungnya sampai visanya habis. Di sisi lain, An sedang menjalankan otopsi pada mayat hater dengan hati-hati. Chisia mengungkapkan rencananya yang sebenarnya, yaitu menggunakan Arisu sebagai pengalihan, sehingga dia bisa mengetahui lokasi dan mencuri brankas asli yang berisikan kartunya.
あった。マジで敵に回したくないわ。Usagi juga sedang tidak baik-baik saja. Dia diseret oleh Niragi dan komplotannya ke sebuah kamar dan mencoba memerkosanya. Usagi mencoba untuk melawan balik, tetapi dia tidak berdaya. Saat Niragi sedang asik, tiba-tiba lampu padam. Di luar, Chisiya dan Kuina menemukan pembatas laser yang tersebar mengitari beach. Tanpa diduga, kali ini beach telah menjadi arena game selanjutnya. Game selanjutnya akan melibatkan semua orang, dan mereka semua akan memainkan permainan kartu terakhir, yaitu 10 hati. Saat semua orang berkumpul di aula, mereka menemukan Momoka, salah satu dari dua gadis yang mengamati Arisu di awal mati, dan jantungnya tertusuk oleh pisau. Judul permainan kali ini adalah berburu penyihir. Tujuannya adalah untuk mengungkap siapa pembunuh Momoka dalam kurun waktu 2 jam. Lalu membakarnya di kobaran api di luar bangunan. Sayangnya, Arisu masih disekap dan tak berdaya, tetapi game harus tetap berjalan. Mari kita mulai. Dalam waktu 2 jam untuk mencari tahu si pembunuh, episode 7 dimulai dengan semua pemain yang mulai menyalahkan Asahi, temannya Momoka. Mereka memaksanya untuk mengungkapkan aktivitasnya saat Momoka dibunuh. Berhubung mereka berdua selalu bersama, dan rasanya aneh kalau mereka berdua berpisah. Ketika Asahi diangkat dan akan digiring untuk dibakar, Usagi dan seorang eksekutif menghentikan mereka. Usagi berteriak dan berkata agar mereka juga harus memberitahu aktivitas masing-masing sebelumnya. An setuju dan meminta mereka melapor satu persatu. Tetapi kemudian, salah seorang pemain melihat darah di tangan An. Mereka pun menuduhnya. Tapi kemudian, An akhirnya memberitahu mereka bahwa Hater mati dibunuh. Para pemain lain kaget dan mulai mencurigai para eksekutif. An menunjukkan peluru yang tertanam di dada Hater, lalu berkata bahwa peluru tersebut berasal dari senjata api yang dimiliki Bish. Aguni muncul bersama komplotannya dan menggunakan kekuasaan mereka. Mereka memutuskan untuk menghabisi orang-orang tak berguna dan membakar mereka dalam api yang berada di luar. Usagi bersama Asahi berhasil menyelamatkan diri. Kemudian, mereka berdua berkumpul bersama Tata, si pria bertopi, dan juga satu temannya. Mereka berempat memutuskan untuk mencari Arisu bersama-sama. Dentuman peluru bergema di seluruh bangunan. Para militan berulah dan mulai membunuh para pemain lain dan melempar mereka ke dalam api. Sungguh pemandangan yang memilukan. Inilah yang terjadi kalau kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang salah. Saat orang-orang sedang sibuk menyelamatkan diri, si pria gila bertato malah menyalakan api di basement. Api tersebut menyebar dan mulai membakar seluruh bangunan sedikit demi sedikit. Ini merupakan bagian dari rencana para militan untuk mengumpulkan semua orang di luar, di mana Niragi berada di atas atap dan sudah siap untuk menembak para pemain yang tak bersalah dengan sniper. Usagi dan kawan-kawan masih berusaha mencari Arisu. Lalu kemudian Asahi tiba-tiba menemukan seorang anggota militan yang sudah stres. Usagi menanyakan lokasi Arisu. Lalu pria tersebut menjawab kalau dia ada di gedung utama. Di sisi lain, Tata dan temannya yang masih mencari dipergol oleh 2 orang militan. Mereka bertarung dan berhasil menjatuhkan militan tersebut. Tetapi naas, temannya Tata malah tertembak oleh militan lain. Tata langsung marah dan menyerangnya. Dia bertanya di mana Arisu berada. Militan tersebut menjawab bahwa dia ada di salah satu kamar di lantai 4. Setelah mendapat jawaban, Tata kembali menghajar militan tersebut. Adegan berganti, Kuina menemukan An yang sedang mencari petunjuk, hingga pada akhirnya dia menemukannya dalam bentuk sebuah lem super glue yang dapat menunjukkan sidik jari pada pisau yang menusuk Momoka. Kemudian, An dan Kuina langsung bergegas menuju mayat Momoka. Di sini, An juga mengungkapkan bahwa sebelumnya dia adalah anggota forensik di kepolisian. Jadi dia sudah profesional dalam mengidentifikasi mayat. Saat di tengah perjalanan, mereka berdua malah dihadang oleh pria bertato yang membawa katana. Kuina menyuruh An untuk pergi, dan dia memutuskan untuk melawan si pria bertato tersebut.
Di sisi lain, Niragi masih asyik menembaki orang-orang dengan snipernya. Dalam lubuk hati terdalamnya, sebenarnya Niragi tidak merasa begitu baik saat melakukan ini. Sesuai dengan yang kita lihat di flashback, ternyata dulu Niragi adalah seorang korban bullying di sekolahnya. Dia merupakan salah satu contoh dari orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Anjay. なるよ。いつもがいいんだもん。 Setelahnya, Chishia muncul di belakang Niragi. Niragi sejak awal tidak menyukai Chishia, jadi sekarang dia memutuskan untuk mengakhirinya saat ini juga. Kembali pada pertarungan si botak dan waifu kita, Kuina sedang melakukan yang terbaik untuk menghindari tebasan dari si botak. Lalu adegan berpindah sejenak pada An, yang berhasil mendapatkan pisau yang tertancap di dada Momoka. Setelahnya, kembali lagi pada Kuina, yang kali ini menggiring si botak untuk bertarung di bar yang tidak terlalu lega. Sebuah flashback muncul, menunjukkan seorang bocah lelaki. Hah? Lelaki? Ini flashback siapa cuy? Alah, sia boy. Ternyata Kuina dulunya adalah seorang lelaki bernama Hikari yang diusir oleh bapaknya karena terlalu kemayu. Di sisi lain, Chishia yang berhadapan dengan Niragi berkata bahwa dia akan membunuh semua eksekutif, dimulai dengan Niragi. Chishia langsung menerjangnya, tetapi sebelum dia sempat menembak, Chishia melempar kartu ke langit untuk mengecoh Niragi. Lalu kemudian dia menembaknya dengan sebuah pistol mainan yang menyemburkan api. Adegan kembali berganti, menampilkan flashback si botak yang bawa katana. Kalau dibandingkan dengan Kuina, si botak ini sudah jelas nolep dan madesu gitu. Jadi beban ortu kayak Arisu gitu kan. Bedanya ya dia lebih parah lah, gak mau keluar kamar. Makanya saat dipanggil ke dunia ini, dia justru malah senang dan merasa bebas. Kuina merasa bahwa dia dan si botak itu mirip. Tapi bedanya Kuina mau menghadapi masa lalunya, sedangkan si botak justru malah melupakannya. Di sisi lain, Arisu yang masih tak berdaya mengenang kembali percakapannya dengan Karube dan Chota. Di akhir percakapan, Chota meminta Arisu untuk menikmati hidupnya. Tetapi sekarang justru dia sedang disekap dan tak berdaya. Sedangkan bangunan tempat dia terkurung sedang terbakar perlahan-lahan. Untungnya, Arisu berhasil membuka perekat di mulutnya. Dia pun segera berteriak meminta tolong. Usagi yang masih mencari Arisu dengan yang lain mendengar suara teriakannya. Kemudian Usagi bergegas menuju sumber suara tersebut. Pintunya terkunci. Usagi memutuskan untuk masuk melalui jendela luar. Sempat ada militan yang mengejar mereka. Tapi untungnya mereka berhasil dikenok oleh Tata dan Asahi pada akhirnya. Usagi berhasil memasuki ruangan tempat Arisu disekap dan memeluknya. Kuina dan si botak melanjutkan pertarungan mereka. Si botak melempar gelas berkali-kali hingga pecahannya berserakan di lantai, sehingga Kuina yang nyeker sulit untuk bergerak tanpa melukai telapak kakinya. Kemudian flashback kembali muncul. Setelah kabur, Hikari melakukan operasi dan berubah menjadi Kuina yang sekarang, seorang gadis cantik yang bertalenta. Untungnya, ibunya yang sedang sakit tidak merasa jijik dan membenci anaknya. Justru walaupun Hikari telah berubah, beliau masih bisa mengenali dan memuji kecantikannya. Dengan kekuatan flashback, dengan ajaib Kuina langsung mengingat jurus karate yang diajarkan oleh ayahnya dan meluncurkan serangan terbaiknya. Adegan kembali beralih, waktu hanya tersisa 30 menit. Usagi memberikan HP yang sempat dia ambil pada Arisu agar dia bisa mengikuti permainan. Arisu meminta mereka untuk menjelaskan aturannya. Sementara itu, para militan yang menembaki orang-orang mulai kerasa tidak enak dan menyesali perbuatan mereka.
Arisu mulai menganalisa permainan. Dia merasa ada yang aneh dan mulai berpikir melalui cara pandang si penyihir. Sementara itu, Aguni yang sedang menatap api unggun mulai mengenang masa lalunya dengan Heather, yang ternyata merupakan sahabatnya. Selain bekerja sebagai host, Heather juga menjalankan sebuah toko topi. Kembali pada Arisu, dia masih berpikir keras. Kemudian dia sadar bahwa seharusnya dia berpikir sebagai si pembuat game, bukan si penyihir. Dia menduga kalau kematian Heather dan Momoka bukanlah kebetulan, dan pasti si GM sudah memprediksi semua ini. An berhasil mendapatkan buktinya, tapi dia malah dihantam oleh salah satu militan hingga tergeletak tak sadarkan diri. Waktu yang tersisa tinggal 20 menit, dan pada akhirnya Arisu berhasil menyadari sesuatu. Dia pun berdiri dan berkata bahwa dia sudah tahu siapa penyihirnya. Momoka dan Asahi yang sedang berjalan di Tokyo dengan ponsel yang masih bisa menyala, sudah 5 hari terlewati semenjak orang-orang menghilang, dan mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan sebuah pesan dalam bentuk video bagi siapapun yang menemukannya. Saat mereka berdua turun ke subway, berbagai pertanyaan pun muncul. Bagaimana ponsel mereka masih bisa menyala? Apakah mereka bagian dari permainan ini? Dan siapakah penyihirnya? Aguni mengumpulkan semua pasukannya di aula. Dia sudah bersiap untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Tapi kemudian, Arisu dan Usagi muncul dan meminta Aguni untuk bekerja sama mencari si penyihir. Tetapi bukannya menerima, justru Aguni malah menghantam Arisu dengan gagang pistol berkali-kali. Usagi yang sudah kesal langsung menuduh Aguni, dan mengejutkannya, Aguni mengakui bahwa dialah penyihirnya. Para pemain langsung menodongkan pistol mereka pada Aguni, dan Aguni pun meminta mereka untuk menembaknya. Tetapi Arisu membantah hal tersebut. Dia berkata bahwa Aguni bukanlah penyihirnya. Aguni tidak membunuh Momoka, tetapi yang dia bunuh adalah Heather. Arisu berhasil menembus pikiran Aguni dan mengungkapkan bahwa dia dan Heather adalah sahabat. Aguni memasukkan perseteruannya dengan Heather supaya dia bisa mengontrol para militan yang berbahaya. Arisu mempertanyakan alasan mengapa Aguni membunuh Heather. Dia menduga bahwa Aguni hanya ingin menghentikan Heather dan kegilaannya. Kegilaan Heather mulai muncul saat dia menerapkan peraturan ketiga, yaitu membunuh semua pengkhianat. Pemimpinan yang tadinya berdasarkan demokrasi berubah menjadi kediktatoran. Bukannya sadar, Aguni justru kembali memukuli Arisu hingga dia makin babak belur. Flashback kembali muncul. Di permainan terakhir Heather, Aguni memintanya untuk berhenti melakukan semua ini. Heather tidak dapat memintanya, dan dengan berat hati, dia memutuskan untuk membunuh sahabatnya. 集めれば元の世界に戻れるなんてお前が作った嘘だったろ。裏切る気か。希望が必要なんだよ。その喋り方。 Tapi sebelum Heather sempat menembak, Aguni dengan refleks menembak Heather terlebih dahulu hingga dia mati. Kembali ke masa sekarang, Arisu menduga bahwa mereka bisa menyelesaikan permainan tanpa membunuh siapapun. Para pemain lain tak percaya, tetapi kemudian Arisu menunjuk Momoka. Dia memberitahu mereka semua bahwa Momoka adalah si penyihirnya. Aguni menendang Arisu hingga terpental. Kemudian dia mulai membabi buta menyerang semua orang di sekitarnya. Asahi memberitahu Arisu bahwa dia bisa menghentikan Aguni dan mengalihkan perhatiannya. Dia pun meminta untuk segera membakar mayat Momoka dan menghentikan permainannya. Kemudian, Asahi berjalan ke tengah-tengah dan berteriak. Melihat hal tersebut, semua orang dia membisu, termasuk Aguni. An muncul bersama Kuina. Dia mengatakan bahwa sidik jari pada pegangan pisau menunjukkan bahwa pisaunya dipegang secara terbalik. Jadi, memang benar kalau Momoka membunuh dirinya sendiri. Saat mayat Momoka akan digotong, tiba-tiba Niragi kembali muncul dan menembaki orang-orang dengan Uzi. Lebih buruknya lagi, dia melebarkan apinya dan kembali menembaki semua orang sambil terbahak-bahak. Usagi dan Arisu berusaha menghentikannya, tetapi mereka berdua tidak berdaya. Niragi menembaki Arisu, tetapi tiba-tiba Aguni muncul dan menghadang tembakannya. Aguni mengorbankan dirinya sendiri dan membawa Niragi menuju kematian bersama-sama. Waktu hanya tersisa 3 menit, Arisu dan yang lainnya bergegas pergi keluar untuk membakar mayat Momoka. Tetapi sesaat sebelumnya, Arisu mendapati HP Asahi yang masih menyala dan dalam keadaan merekam. Di bawah tarian api yang membakar utopia yang Heather ciptakan, Arisu memberitahu Usagi dan yang lainnya kalau mereka semua harus berhenti melakukan semua ini. Jangan ada pembunuhan lagi.
Dan di saat yang sama, Chishia memanfaatkan keadaan dan mengambil kartu 10 hati di atas meja. しつこいな。ない気がしてきた。F 大以外全てのトランプ。 Pagi harinya, Arisu dan Usagi mengecek video rekaman dari ponsel Momoka. Dan ternyata, Momoka dan Asahi bertanggung jawab untuk mengatur beberapa permainan yang dilaksanakan. Mereka bekerja sama untuk bergabung dalam game yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang, bergabung menjadi pengejar atau untuk mengganggu jalannya permainan. Rekamannya berlanjut, dan kini mereka berdua turun ke dalam subway dan memasuki markas persembunyian para dealer game yang tampak luas dan dipenuhi oleh barang-barang elektronik, juga orang-orang yang mengenakan jas. Mereka semua menonton pelaksanaan game dan merasa terhibur saat menontonnya. Apakah orang-orang ini game masternya? Arisu dan Usagi memanfaatkan informasi ini dan pergi langsung ke dalam subway dan memasuki markas para dealer secara langsung. Tapi anehnya, markas yang tadinya ramai kini menjadi hening. Dan ternyata, semua pegawai di situ telah tewas terkapar dengan lubang laser di kepala mereka. Dalam ruangan yang gelap itu, tiba-tiba Chishia dan Kuina muncul dari balik bayangan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka juga berhasil menemukan markas ini berkat gambar yang Chishia dapatkan di dalam kantung milik si pengejar kepala kuda. Butuh beberapa waktu sampai Chishia menyadari bahwa gambar abstrak tersebut merupakan peta bawah tanah yang tertuju ke tempat ini. Chishia bercanda dengan mengatakan bahwa mungkin pemimpin sebenarnya bisa saja merupakan alien atau dewa. Tetapi kemudian tiba-tiba lampu kembali menyala. Salah satu eksekutif di Beach muncul di balik layar bersamaan dengan potongan video saat para pemain mati hingga saat ini. Mira merasa terharu dan berkata bahwa dia ingin memberikan mereka semua sebuah hadiah. Tapi bukannya dipulangkan, justru dia memberi game baru untuk mereka semua. Permainan selanjutnya akan muncul besok siang. Ini berarti mereka harus kembali bertarung. Tetapi mereka sudah tahu siapa target mereka sekarang. Ketika kembang api menghiasi langit Tokyo, beberapa balon udara muncul dengan membawa banner raksasa bergambarkan kartu King dan Queen. Dengan ini, season 1 dari Alice in Borderland ditutup.